Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman visual dengan judul SAPI atau Smart Parking Information yang merupakan sistem informasi pengelolaan parkir di sebuah minimarket. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Anak Agung Made Semara Putra dengan NIM 20055410006. Kemudian yang kedua ada Iwayan Guna Permana dengan NIM 20055411007. Dan yang terakhir ada Made Wirodarmo dengan NIM 20055410029. Ada beberapa tahap untuk dapat menyelesaikan proyek yang kami buat, di antaranya yang pertama itu ada sistem login, kemudian ada sistem parkir masuk, kemudian sistem parkir keluar, dan sistem manajer mengelola data. Jadi langsung saja kita mulai untuk membuat proyek akhir yang akan dibuat ini. Jadi di sini kami sudah membuat sebuah project dengan nama SAPI. Jadi bisa kita running saja langsung. Oke. Jadi di sini sudah kosong karena pada Solution Explorer di sini sebetulnya sudah dibuat beberapa form yang terkait dengan tahap-tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan form login. Jadi form login ada di form 1. Baik, untuk form sudah muncul. Nah, di sini kami sudah membuat desain dari form tersebut dan juga membuat program. Maka kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari form yang kami buat. Nah, di sini saya menambahkan picture box dengan image logo dari sistem informasi yang kami buat, yaitu Smart Parking Information. Nah, di sini kami menambahkan label untuk membuat teks-teks begitu, kemudian menambahkan text box 1 dan text box 2 untuk menginputkan dari nama pengguna dan juga password dari database. Nah, di sini kami membuatkan button untuk cek koneksi masuk dan keluar. Langsung saja di sini untuk login kami perlu menghubungkan dengan database yang telah dibuat. Jadi kita bisa pergi ke MySQL terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan MySQL Workbench. Nah, untuk menjalankan kita pergi ke skema yang telah kami buat. Nah, di sini bisa dilihat kami telah membuat sebuah database dengan nama SAPI, kemudian dengan tabel data petugas, data supplier, parkir keluar, dan parkir masuk. Nah, di sini merupakan data-data yang akan diinputkan pada Visual Studio 2022. Nah, di sini karena kita akan login, jadi kita memerlukan username dan juga password dari petugas-petugas yang ada pada database. Nah, di sini bisa dilihat untuk username petugas 1, petugas 2, petugas 3, dan seterusnya, dan juga manajer 1. Kemudian dengan password petugas 1 sampai manajer 1. Nah, setelah itu kita pergi ke vb.net. Di sini kita bisa langsung saja untuk klik masuk. Maka vb.net akan mengarahkan ke halaman form 1 di mana berisi codingan untuk dieksekusi. Jadi pada langkah pertama ini dan juga nanti akan diteruskan pada langkah-langkah berikutnya hampir sama untuk semua langkahnya. Jadi di sini yang pertama itu kita mengimport dari MySQL data MySQL client. Nah, di sini bertujuan untuk menghubungkan antara MySQL dengan Visual Studio 2022. Kemudian di sini kita menambahkan pada form 1. Di dalam form 1 itu kita menambahkan dim MySQL Con. Di sini sebagai MySQL connection, yaitu untuk sebagai mengkoneksikan MySQL dengan Visual Studio. Kemudian di sini kita membuat sebuah komen untuk MySQL comment. Kemudian kita lanjut pada button masuk ini menggunakan button 2. Nah, bisa kita lihat pada button 2 ini untuk login user. Nah, di sini sudah kami buat, yaitu kita terlebih dahulu untuk koneksi ini kita koneksikan terlebih dahulu dengan MySQL, kemudian dengan server localhost. User ID-nya di sini
kami buat root untuk pada MySQL, kemudian passwordnya user, dan juga database-nya itu dengan nama sapi. Di sini untuk dim kita buat dim 1 untuk reader untuk membaca dari MySQL data. Nah, kemudian kita try di sini coba gitu. Nah, di sini untuk mencobanya itu kita buka dari koneksi untuk MySQL. Kemudian kita membuat dari query begitu sebagai string. Nah, di sini query-nya ini sama seperti query yang berada di MySQL, yaitu select bintang from nama database sapi dengan nama tabel data petugas. Nah, di sini di mana username diinputkan pada text box 1 dan password diinputkan pada text box 2. Nah, di sini bisa kita lihat untuk selanjutnya pada menu if, jika count plus 1 maka akan jika benar maka nama pengguna itu benar diberikan message box, dan jika if else if maksud saya maka menampilkan message box itu diduplikasi, kemudian jika salah maka message box itu pengguna dan password salah. Lanjut untuk cek koneksi di sini. Nah, bisa kita lihat pada button 3 di sini untuk cek koneksi dengan database. Di sini sama saja seperti yang sebelumnya, itu kita koneksikan terlebih dahulu untuk database-nya ini. Kemudian kita lakukan try di sini membuka dari MySQL koneksinya. Kemudian jika berhasil untuk membuka maka akan menampilkan message box yaitu koneksi berhasil. Kemudian MySQL close. Kemudian jika salah maka akan menampilkan message box yang berbeda. Oke, kita lanjut. Begitu juga dengan button keluar. Di sini untuk button keluar kita ketikkan N saja, maka dia akan keluar dari program. Nah, jika kita running, sebelum running, di sini kami menambahkan pada form 1 ini untuk jika form 1 form closing. Nah, ketika kami ingin keluar dari button keluar atau X yang ada di sini, maka form 1 itu akan memberikan sebuah message box begitu. Nah, message box yang dikeluarkan itu apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, di sini dengan judul keluar dan menampilkan message box button itu yes no. Jika pada dialog result ini no, maka keluar akan berhasil. Kemudian jika sebaliknya maka akan tetap pada form. Nah, bisa kita running untuk form 1. Kita klik ini. Nah, ini jika kita sudah menginputkan atau kita merunning dari program. Nah, seperti yang dilihat di sini tab akan langsung menuju nama pengguna dan password. Jika kita menekan tab, nah akan menampilkan teks yang akan dituju seperti itu. Nah, di sini untuk nama pengguna sepertinya ada kesalahan teknis pada bagian text box. Di sini seharusnya teksnya berada di kiri. Nanti kita ubah. Kita lanjut saja untuk nama pengguna, contohnya seperti yang ada pada database, contohnya petugas 1. Kemudian pada passwordnya itu petugas 1. Nah, kita klik masuk. Nah, di sini akan menampilkan nama pengguna dan password benar. Kita klik OK. Maka akan menuju ke form selanjutnya seperti itu. Jadi untuk langkah ini telah berhasil. Jika kita coba lagi, di sini akan menampilkan splash screen. Nah, di sini kita belum cek koneksi sebelumnya, jadi kita coba cek koneksi dan di sini koneksi telah berhasil. Berarti vb.net ini telah berhasil terkoneksi dengan database seperti itu. Nah, seperti yang dilihat, jika kita klik manager 1, jika kita klik masuk dan password benar, maka akan menampilkan halaman form manager. Nah, sebelumnya kita telah melihat ada splash screen. Nah, di sana kami membuat sebuah splash screen pada form 2. Nah, di sini splash screen seperti ini. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu menginputkan dari picture box dan beberapa label di sini. Kemudian untuk splash screen ini kita ubah dia pada form 2. Nah, form 2 di sini kita pilih properties.
Oke, kita pilih properties. Nah, di sini pada propertiesnya itu terlihat di sini VB compiler begitu. Nah, jika kita ingin menjadikan form 2 ini sebagai splash screen, kita pergi ke SAPI atau file project kita begitu. Nah, di sini kita pergi ke properties. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan icon begitu. Atau kita ganti icon. Nah, contohnya pada menu properties di sini kita seharusnya melihat pada splash screen di sini. Nah, di sini telah form 2 atau form berapapun yang ingin diisi akan form begitu yang akan dijadikan splash screen. Di sini karena form 2 yang akan dijadikan splash screen, maka kita pilih form 2. Di sini kita bisa melihat icon. Di sini bisa default iconnya itu icon sapi seperti itu. Mungkin itu aja untuk pembuatan dari splash screen. Nah, sebelumnya telah kami jelaskan bagaimana cara membuat login seperti itu. Halaman login di sini menggunakan form 1. Karena form 1 sudah kami jelaskan, maka kami akan melanjutkan dengan bagian form 3, yaitu mengenai petugas. Pada form petugas di sini. Nah, pada form petugas di sini sebelumnya kita hapus dulu untuk mempermudah kita melihat. Nah, di sini pada form petugas kita menambahkan sebuah header begitu. Header dengan nama sapi Smart Parking Information dengan supermarket bagus dengan nama supermarketnya begitu. Nah, di sini kita siapa yang masuk akan bertuliskan di sini petugas ataupun manajer seperti itu. Nah, di sini kita perlu menambahkan 2 saja untuk button ke data parkir masuk dan data parkir keluar, kemudian 2 button untuk kembali dan keluar. Sama saja seperti form login sebelumnya. Di sini bisa kita lihat pada programnya begitu. Kita di sini bisa kita import MySQL data MySQL client atau tidak masalah sebelumnya. Di sini bisa kita tambahkan ini ataupun tidak juga tidak masalah. Kemudian kita lihat pada parkir masuk di sini menggunakan button 3. Kemudian pada parkir keluar menggunakan button 4. Sedangkan kembali menggunakan button 2 dan keluar menggunakan button 1. Nah, jika kita lihat pada button 3 ini yaitu parkir masuk di sini. Nah, pada user ketika ingin menekan button 3 atau parkir masuk, maka akan menuju ke form 7 yang telah kami buat. Kemudian di sini pada form 3 atau me.hide ini akan dihilangkan atau berjalan di luar, tidak di depan layar seperti itu. Tetapi form 3 ini tetap berjalan. Sebelumnya maka akan lanjut ke form 7. Begitu juga pada button 4 yaitu parkir keluar, begitu akan menuju ke form 8.show ini. Maka akan menampilkan form 8, kemudian form 3 ini disembunyikan gitu. Kemudian pada button 1 ini untuk keluar yaitu N. Button 2 klik ini, ketika button 2 diklik maka akan menampilkan form 1 untuk kembali. Kemudian di sini untuk form 3 itu keluar atau close seperti itu. Nah, di sini untuk form 3.load ini tidak perlu, hapus saja. Nah, begitu untuk form petugas ini. Jadi bisa kita running. Nah, ketika kita running, ketika nama petugasnya itu petugas 1, contohnya username dengan password juga sama petugas 1. Ketika kita masuk, diberikan informasi. Nah, di sini akan masuk ke form petugas. Di sini bisa kita klik parkir masuk maupun parkir keluar. Begitu juga tombol kembali dan keluar. Jika kembali akan kembali ke halaman login. Nah, di sini jika kita keluar akan keluar. Jika kita menekan parkir masuk, dia akan pergi ke form selanjutnya. Jika kita tekan parkir keluar, maka akan pergi ke form selanjutnya. Seperti itu. Kemudian jika kita tekan keluar, maka dia akan keluar. Nah, seperti itu. Mungkin untuk form petugas seperti itu. Kita lanjut ke form
parkir masuk dan juga parkir keluar. Nah, di sini kita hapus saja untuk form sebelumnya yang telah kita sebutkan. Kita lanjut dengan form parkir masuk. Oh, maaf. Form parkir masuk itu ada di form 7 dan juga form 8. Oke. Jadi bisa dilihat pada form parkir 7 dan form parkir 8 ini untuk headernya juga tetap sama di sini. Kemudian di sini kita menambahkan beberapa tools begitu. Yang pertama itu ada text box 4. Di sini berfungsi untuk mencari kata kunci yang ingin dicari pada data grid view seperti itu. Kemudian kita menambahkan beberapa tombol seperti perbaharui data, hapus data, submit, lihat data, kembali, keluar gitu. Kemudian kita menambahkan juga text box 1, 2, dan 3 ini untuk menginputkan ID parkir, nomor plat, dan jenis kendaraan dari pelanggan yang akan masuk seperti itu. Nah, untuk programnya, nah bisa kita lihat untuk programnya hampir sama pada menu form login sebelumnya, yaitu import di sini terlebih dahulu. Kemudian ada dim di sini. Nah, di sini menambahkan dim db dataset as new data table. Di sini untuk melihat dari data table pada MySQL seperti itu. Kemudian kita lihat pada button 2 sebelumnya itu, yaitu yang kembali, maka akan kembali ke form 3, yaitu form petugas seperti itu. Kemudian di sini me.close, yaitu dia akan keluar pada form 7. Kemudian pada button 1 itu form untuk keluar, button keluar. Jadi di sini kita ketikkan N saja untuk keluar. Kemudian pada button 3 di sini bisa kita lihat pada button 3 itu, nah di sini submit. Submit di sini berfungsi untuk mensubmit data yang berada pada text box 1, 2, 3 itu ke database. Nah, di sini kita lihat untuk koneksi sama saja. Nah, di sini kita dim reader as MySQL reader di sini. Kemudian try. Nah, di sini buka MySQL-nya, kemudian diberikan query insert into yang sama seperti query di MySQL, insert into Sapi, nama database, kemudian nama tabel yaitu parkir masuk. Nah, di sini kita menginputkan dari nama-nama tabel yang kita buat. Kemudian kita berikan value, yaitu value-nya itu dari text box 1, text box 2, dan text box 3 dalam bentuk teks. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian jika berhasil maka akan menampilkan message box, yaitu data telah disimpan. Lanjut ke button 5 itu, yaitu pada button 5 di sini perbaharui data. Nah, pada button 5 ini untuk memperbaharui data dengan text box. Di sini sama saja seperti sebelumnya, kita tinggal mengganti pada query dan juga message box, yang dimana query-nya itu update nama database Sapi di sini, kemudian parkir masuk. Kita set dengan ID parkirnya itu text box 1, nomor plat text box 2, dan jenis kendaraan text box 3. Kemudian message box-nya ini data telah diperbarui seperti itu. Kemudian begitu juga sama dengan button 4, yaitu untuk menghapus data pada database melalui text box. Nah, di sini sama saja seperti sebelumnya, hanya saja berbeda pada query, yaitu delete from nama database Sapi, kemudian data tabel, nama tabelnya yaitu parkir masuk, where ID parkir, di sini text box 1 seperti itu, dimana akan melihat pada ID parkir yaitu text box 1. Kemudian message box-nya itu yang akan ditampilkan adalah data telah dihapus. Lanjut ke button 6 di sini untuk melihat data pada database dengan data grid view. Nah, di sini berfungsi untuk meload dari data yang akan ditampilkan pada data grid view seperti itu. Nah, di sini sama saja seperti sebelumnya, kita hanya menambahkan dim SDA ini sebagai data adapter dan juga bsource ini sebagai binding data source seperti itu. Kemudian kita query, di dalam query itu select bintang from nama database dan juga nama tabel yang akan ditampilkan. Kemudian di sini bisa dilihat untuk codingannya atau programnya. Kemudian akan menampilkan dari di data grid view. Kemudian di sini ketika data grid view diklik begitu, maka untuk menginputkan data yang ditekan pada data grid view ke text box, maka ketika data grid view diklik, maka tabel atau kolom yang diklik itu akan menampilkan
datanya di text box 1, 2, dan 3. Itu contohnya pada ID parkir, nomor plat, dan juga jenis kendaraan dalam bentuk string. Next ke text box 4. Di sini ketika diklik begitu, maka akan menampilkan untuk mencari data menggunakan kata kunci. Nah, di sini sangat penting sekali berfungsi untuk menggunakan kata kunci maksud saya, jika data terlalu banyak. Di sini bisa menggunakan dv as new data view, maka akan melihat data di db dataset ini. Kemudian dv row filter dalam bentuk string format. Kemudian di sini mencari dalam bentuk nomor platnya itu seperti ini. Ikuti saja untuk programnya. Kemudian pada text box 4. Kemudian data grid view akan menampilkan sesuai yang diinginkan pada text box seperti itu. Nah, untuk form 7 load ini tidak perlu, kita hapus saja. Begitu juga hampir sama dengan parkir keluar. Akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sebelumnya saya akan memperbaiki terlebih dahulu untuk form 1 sebelumnya. Nah, di sini karena tadi untuk text line-nya ini berada di center, kita ganti ke left atau kiri. Nah, sudah, kita ganti lagi sekali untuk di bawah. Nah, jika kita running, oke, jika kita running di sini, ini untuk runningnya masih sama seperti sebelumnya, kita klik yang ini. Tapi untuk debugnya, maka akan memperbaiki yang sebelum-sebelumnya kita buat. Oke, jadi kita running saja. Untuk nama pengguna di sini contohnya manager, maksud saya petugas 1 atau petugas yang lain juga bisa, petugas 1, 2, 3, 4, 5, petugas 4 contohnya. Nah, di sini petugas 4 dengan passwordnya juga sama, yaitu kita masuk. Nah, di sini akan menampilkan halaman petugas jika kita parkir masuk. Nah, di sini kita lihat data, maka akan ada data parkir masuk seperti itu. Ada ID parkir, nomor plat, dan jenis kendaraan. Jika kita cari kata kuncinya di sini, karena datanya hanya satu, bisa kita tambahkan terlebih dahulu untuk datanya. Contohnya V005 seperti itu, DK 1234 atau 1567. Kemudian jenis kendaraan mobil seperti itu. Nah, ketika di submit, data telah disimpan. Nah, kita kembali dulu untuk melihat kembali. Nah, di sini telah ada data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika kita cari kata kunci di sini, contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, maka akan menampilkan tabel halaman 1, 2, 3 pada nomor plat 1, 2, 3, 4. Jika kita cari DFG ini, maka akan muncul baris yang berada di DFG ini. Kemudian kita contohnya kita klik pada bagian ini, kemudian kita lihat di sini kan sudah dilihat. Nah, kita bisa ganti misalnya ini menjadi RGJ begitu. Nah, ketika kita perbaharui,
Maaf, di sini ada kesalahan. Jika kita ID parkirnya itu kita ganti menjadi 7 misalnya, ketika kita perbarui, kok bisa? Perasaan ada ngapus apa? Oke, jadi bisa kita lihat pada tabel di sini sudah menambah dari yang kita submit sebelumnya. Nah, kita bisa menghapus dari tabel-tabel yang dibuat ini. Contohnya pada ini, kita hapus. Nah, data telah dihapus seperti itu. Jika kita lihat kembali, nah maka ada satu baris saja. Nah, mungkin itu saja untuk parkir masuk. Kita lanjutkan ke parkir keluar. Nah, pada parkir keluar di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara login menggunakan splash screen dan juga beberapa untuk membuat form pada parkir masuk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Iwayan Guna Permana dengan NIM 200554107. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem informasi parkir SAPI atau Smart Parking Information. Nah, untuk bagian kali ini saya akan menjelaskan form data parkir atau parkir keluar dan form data pegawai. Nah, di mana untuk data parkir keluar ini dapat diakses atau dikerjakan oleh petugas parkir, sedangkan untuk form data pegawai dapat dilihat, atau data parkir maksud saya, dapat dilihat oleh manajer. Baik, langsung saja kita coba run. Nah, baik, programnya sudah jalan atau aplikasinya sudah jalan. Sekarang kita coba masukkan atau kita login sebagai petugas. Nah, di sini sudah muncul dua pilihan, parkir masuk dan parkir keluar. Di sini kita lihat parkir keluar. Oke, karena di sini data parkir keluar mengambil data dari parkir masuk. Jadi, pertama-tama kita klik lihat data, maka akan muncul data yang telah direkod pada parkir masuk. Jika kita klik di sini, maka akan muncul data parkir masuk. Nah, kemudian di sini petugas akan menginputkan diskon dan biaya parkir. Jadi di sini ada dua ketentuan di mana untuk pelanggan biasa tidak dikenakan diskon, sedangkan untuk supplier yang berlangganan pada minimarket akan dikenakan diskon biaya parkir. Di sini jika kita misalkan sebagai supplier, di sini diberikan diskon 50% dengan biaya parkir 5.000. Kemudian klik hitung. Nah, maka biaya parkir adalah 2.500. Kemudian kita klik lunas, maka data telah disimpan pada database atau tabel parkir keluar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, baik, untuk penjelasan codingnya sendiri, kita bisa lihat di sini, di mana untuk button seperti biasa, sebelumnya kita import library MySQL data client, kemudian
kita deklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan untuk mengkoneksikan pada database MySQL. Nah, untuk button 4 klik, di mana untuk button 4 ini sendiri merupakan button lihat data. Seperti biasa, kita akan melakukan koneksi pada database MySQL. Nah, kemudian try, kita masukkan query select bintang from sapi parkir masuk. Nah, maksud dari query ini adalah select bintang, berarti kita akan menampilkan semua data atau kolom yang ada pada tabel sapi parkir masuk. Nah, kemudian sda.fill ini akan bertujuan untuk menampilkan data pada data grid view. Nah, selanjutnya untuk button 3 klik ini, button 3 merupakan button hitung, di mana di sini kita masukkan perhitungan untuk biaya parkir. Jika inputan text box 6 atau diskon lebih besar dari 0, maka harga akan dikalikan dengan diskon. Kemudian dari diskon tersebut akan dikurangi dari harga awal. Nah, untuk berikutnya kita menuju ke button 5. Nah, button 5 merupakan button lunas. Button lunas ini sendiri akan bertujuan untuk menginputkan data dari text box ke database. Seperti biasa, kita pertama-tama akan koneksikan ke database MySQL. Kemudian, kita berikan query insert into, di mana fungsi dari insert into ini merupakan query MySQL yang bertujuan untuk menginputkan data pada database. Nah, form 8 load ini tidak digunakan, maka kita abaikan saja. Berikutnya, ini ada data grid view 1 cell content click, di mana ini berfungsi untuk menampilkan data di grid view ke text box. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, jika diklik data pada database parkir masuk, maka akan dimunculkan pada text box. Nah, oke, berikutnya saya akan menuju ke penampilan dari data pegawai. Pertama-tama kita run. Jadi, untuk mengakses data parkir, di sini kita harus login sebagai manajer. Nah, kita sudah login. Kemudian di sini kita bisa melihat data parkir. Nah, seperti ini. Ini merupakan data parkir yang telah direcord atau diinputkan oleh petugas parkir masuk dan parkir keluar. Jadi di sini terlihat data-data dari kendaraan yang parkir masuk dan parkir keluar. Jika ditekan tombol kembali, maka akan kembali ke main menu atau menu utama untuk manajer. Nah, baik. Untuk codingannya sendiri atau kodenya, seperti biasa, pertama-tama dilakukan koneksi pada MySQL atau database MySQL. Nah, di sini tidak diperlukan button tambahan lagi, di mana di sini jika button data parkir ditekan atau diklik, maka database akan ditampilkan pada data grid view secara langsung.
Nah, seperti biasa, query yang digunakan yaitu select bintang, from sapi yang merupakan nama database, dan parkir keluar yang merupakan nama tabel. Jadi di sini maksudnya adalah kita akan menampilkan seluruh data pada tabel atau kolom pada tabel dan akan ditampilkan pada data grid view 1. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai parkir keluar dan penggunaan data parkir pada hak akses manager. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Made Wiradharma dengan NIM 20055411029. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aplikasi Smart Parking Information. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan data pegawai. Pada data pegawai ini, di sini ada combo box dan text box. Itu text boxnya ada NIP, nama, jabatan, username, dan password. Kemudian ada juga text box kata kunci, dan ada juga data grid view. Kemudian di sini juga ada button untuk memperbarui pegawai, button untuk menghapus pegawai, button untuk menyimpan data, button untuk melihat data, button kembali, dan button keluar. Pertama di sini saya mau menjelaskan codingnya. Klik 2 kali pada form. Pada form 11 ini, pertama untuk mencari data di database melalui combo box. Jadi pertama-tama itu kita masukkan MySQL Con sama dengan new MySQL connection. Ini berfungsi untuk menghubungkan Visual Studio ini ke database pada MySQL. Kemudian MySQL connection string, servernya sama dengan localhost, user ID sama dengan root, passwordnya sesuai yang kita buat pada MySQL yaitu user, database-nya sama dengan sapi. Kemudian saya langsung lanjut ke query-nya. Sini query yang digunakan adalah select bintang from sapi.data_petugas, dimana ini berarti menampilkan data dari tabel data petugas pada database sapi. Untuk yang combo box ini bisa dilihat di sini. Kemudian untuk button 6 itu button 6 adalah simpan data. Ini berfungsi untuk menginput data ke database melalui text box. Seperti biasa, koneksikan Visual Studio kepada MySQL terlebih dahulu. Kemudian di sini query-nya menggunakan insert into sapi.data_petugas. Ini fungsinya untuk memasukkan data kepada MySQL. Kemudian di situ ada NIP, nama, jabatan, username, dan password. Untuk values-nya sendiri, NIP itu textbox 1, nama textbox 2, jabatan textbox 3, username textbox 4, dan password textbox 5. Kemudian jika data sudah tersimpan, maka akan muncul message box data telah disimpan. Kemudian saya lanjut ke button 3. Button 3 itu
yang ini perbarui pegawai. Pada button 3, masukkan kode MySQL con dengan new MySQL connection untuk menghubungkan Visual Studio ke MySQL. Kemudian query-nya update sapi.data_petugas. Untuk NIP-nya menggunakan textbox 1, nama, textbox 2, jabatan, textbox 3, username, textbox 4, password, textbox 5. Kemudian jika data sudah diupdate akan muncul message box data telah diperbarui. Kemudian untuk button 5, di sini ada hapus pegawai. Seperti biasa, sama seperti sebelum-sebelumnya, ini dihubungkan ke MySQL. Kemudian query-nya delete from sapi.data_petugas, di mana NIP-nya itu menggunakan textbox 1. Jika data sudah dihapus, akan muncul message box data telah dihapus. Kemudian lanjut ke combo box 1. Di sini fungsinya untuk melihat database melalui combo box. Seperti biasa, hubungkan dulu ke MySQL-nya. Kemudian query-nya select bintang from sapi.data_petugas, di mana namanya itu sama dengan combo box 1. Pada combo box itu nanti kita bisa memilih nama dari database yang sudah ada. Kemudian lanjut ke data grid view. Ini fungsinya untuk menampilkan data dari data grid view ke text box. Jadi data grid view itu dia nanti menampilkan data-data dalam bentuk tabel yang telah kita buat di MySQL. Kemudian ada text box 6. Textbox 6 itu merupakan kata kunci. Itu berfungsi untuk membuat kata kunci dengan menginputkan karakter di textbox. Kemudian pada button 4, untuk fungsinya itu untuk melihat data di database dengan data grid view. Untuk button 4-nya yang ini lihat data. Untuk query dari button 4 itu select bintang from sapi.data_petugas. Itu fungsinya untuk menampilkan seluruh data pada tabel data petugas pada database sapi. Kemudian saya akan coba untuk menjalankan program ini. Pertama-tama akan muncul form login. Sini saya memasukkan manager 1, passwordnya manager 1. Lalu pilih data pegawai. Ini yang tadi saya bilang combo box. Kita bisa memilih nama-nama, lihat data. Pertama kita klik lihat data untuk melihat data grid view sesuai dari MySQL. Sini juga ada combo box. Di sini kita bisa melihat nama-nama dari data grid view.
Kemudian di sini juga ada kata kunci. Misalkan sini saya menulis Rai, akan keluar nama Raihan. Kemudian coba Ang, akan keluar nama Anggar. Kemudian jika ingin memperbarui nama pegawai, bisa coba di sini. Misalkan sini saya memakai nama Guna, jabatannya sebagai petugas, username-nya petugas 6, passwordnya petugas 6. Di sini klik simpan data. Data telah disimpan, oke. Kembali data pegawainya, klik, kemudian lihat data. Maka nama dari Guna sebagai petugas akan muncul. Kemudian sini saya akan mencoba untuk menghapus nama pegawainya. Klik pada NIP di sini, kemudian klik hapus pegawai. Data telah dihapus. Kita kembali, pilih data pegawai, lihat data, maka pegawai yang sebelumnya dihapus akan hilang. Jadi mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pada data supplier yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu data parkir, data pegawai. Nah, di sini saya kembali untuk menjelaskan mengenai data supplier. Lalu bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui dari sebelumnya, yaitu kita mulai dari langkah login, yaitu login dengan database. Kemudian kita lanjut menuju ke form manager, gitu. Begitu di sini ada data parkir, data pegawai, dan data supplier. Nah, data parkir dan data pegawai ini telah disebutkan oleh teman saya, jadi saya akan menjelaskan hanya data supplier saja. Nah, untuk form data supplier hampir sama dengan form dari data pegawai begitu. Nah, ini data supplier. Nah, di sini kenapa saya samakan dengan data pegawai? Karena untuk kebutuhan usernya itu memang sedikit ada yang sedikit berbeda begitu. Nah, di sini yang berbeda itu cuma pada data supplier itu hanya menggunakan ID supplier, nama, plat nomor, kendaraan, dan alamat. Sedangkan pada data pegawai dia menggunakan NIP, nama, jabatan, username, dan password. Nah, untuk di sini button-buttonnya sama saja. Di sini saya ganti untuk katanya itu menjadi edit supplier, hapus supplier, lihat data di sini, dan sisanya lainnya masih sama. Kemudian di sini saya tambahkan kata kunci dengan text box gitu. Text box 6, kemudian di sini ada combo box untuk mencari dari data grid view. Kemudian di sini ada text box-nya untuk menginputkan data maupun mengambil data dari data grid view. Kemudian di sini ada edit supplier, nanti kita bisa edit suppliernya pada text box, kemudian kita klik edit dan pada data grid view akan berubah, atau di database akan berubah datanya. Kemudian di sini kita bisa hapus juga, maka datanya akan terhapus di database maupun yang akan ditampilkan di data grid view. Begitu juga dengan simpan, maka akan menyimpan data yang ada pada text box yang akan diteruskan ke database atau data grid view. Nah, di sini ada lihat data, ini bertujuan untuk melihat data dari database atau meloading dari data tersebut ke data grid view. Nah, untuk kembali ini akan kembali ke form sebelumnya, yaitu form manager begitu. Kemudian data keluar ini akan keluar gitu. Nah, untuk codingannya di sini sama saja dengan form 11 begitu atau form pegawai. Nah, untuk codingannya itu di sini. Nah, bisa kita lihat paling atas di sini seperti biasa mengimportkan dulu MySQL datanya, MySQL client. Kemudian kita buat variabel-variabel yang terkait dengan MySQL gitu. Kemudian ada
mengambil data tabelnya. Nah, di sini button 2 seperti yang disebutkan tadi itu yaitu kembali. Nah, di sini akan kembali ke form 4 gitu. Sedangkan untuk form 3 ini form 13 maksud saya akan keluar. Kemudian dengan button 1 ini button keluar gitu, jadi akan keluar saja N. Nah, kita lanjut ke form 13 load. Nah, di sini berarti ketika form 13 itu akan dijalankan atau dibuka begitu, maka ini akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Apa yang terjadi yaitu untuk mencari data di database melalui combo box. Inilah dia. Pertama kita koneksikan terlebih dahulu MySQL dengan VB.NET dengan memperhatikan ini server localhost, user ID, password, username, dan database dengan nama SAPI. Kebetulan di sini database-nya yaitu dengan nama SAPI begitu. Nah, kita lanjut. Lanjut di sini ada membuat sebuah variabel untuk membaca dari MySQL data reader begitu, reader maksud saya. Kemudian di sini kita try. Nah, di sini untuk SQL koneksinya kita buka, kemudian membuat sebuah variabel query dengan query sama seperti query di MySQL biasanya, yaitu select bintang from SAPI data supplier, yang berarti dia akan mengambil semua ini bintang ini artinya semua yang berada di database SAPI di tabel data supplier gitu. Kemudian kita lanjutkan, dan ini while ini berfungsi ketika pada combo box begitu. Pada combo box itu kita klik salah satu namanya di sini. Ketika kita klik list namanya itu, maka pada text box dia akan menampilkan gitu. Maka pada combo box ini akan melihat nama-nama yang ada pada data grid view seperti itu. Nah, kita lanjut saja untuk button 6. Nah, di sini button 6 ini berfungsi, yang ini dia simpan. Nah, button 6 ini berfungsi untuk menginputkan data ke database melalui text box begitu. Sama seperti sebelumnya, kita koneksikan terlebih dahulu, kemudian membuat sebuah variabel reader namanya gitu, membaca data readernya. Kemudian kita seperti biasa koneksikan, membuat sebuah variabel query begitu. Nah, di sini yang berbeda dari sebelumnya ini hanyalah pada query dan juga tidak menggunakan while seperti sebelumnya. Di sini while ini kan berfungsi untuk membaca pada data grid view gitu. Kalau pada button 6 ini kita hanya menyimpan datanya saja melalui text box gitu. Nah, bagaimana caranya? Di sini dia. Yang terpenting itu pada query-nya. Nah, query-nya itu yaitu insert into, sama seperti MySQL umumnya. Insert into SAPI atau nama database, kemudian nama table data supplier. Dalam kurung di sini nama dari semua kolom atau kolom tabelnya gitu. Nama dari semua kolomnya maksudnya. Nah, di sini ada nama kolomnya ID supplier, nama, plat nomor, jenis kendaraan, dan juga alamat. Nah, kita berikan value dia untuk untuk ID suppliernya itu kita berikan dia value menggunakan text box 1 gitu. Kemudian pada nama text box 2, kemudian pada plat nomor text box 3, jenis kendaraan text box 4, dan juga alamat text box 5. Nah, dengan begitu maka ketika kita menginputkan data dari text box yang telah disediakan, maka ketika kita menekan button 6 atau simpan data itu, maka data akan tersimpan ke database gitu. Nah, di sini jika data telah disimpan itu akan menampilkan data telah disimpan gitu. Oke, kita lanjut ke button 3 ini. Button 3 ini yaitu ini ya, button 3 edit supplier. Edit di sini maksudnya memperbaharui data. Jadi memperbarui data melalui text box. Jadi ketika kita ada perubahan pada text box, misalnya kita klik data grid view baris kedua begitu. Nah, pada baris kedua ini muncul di text box, kemudian kita ganti pada text box begitu. Kita ganti. Nah, di sana kita bisa ubah untuk berbagai keperluan pada kolomnya, entah itu text box 1, text box 2, dan seterusnya. Nah, di sini sama saja, yang berbeda itu hanya pada query. Di sini menggunakan update ya.
di sini menggunakan update, kemudian seperti biasa SAPI data supplier. Di sini kita set dia bahwa ID suppliernya itu akan mengikuti dari textbox 1, kemudian nama, textbox 2, plat nomor, textbox 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke button 5. Button 5 di sini yaitu untuk menghapus data. Nah, di sini menghapus supplier. Sama seperti sebelumnya, kita koneksikan dengan database, kemudian membuat sebuah variabel dim reader begitu. Nah, di sini yang berbeda hanyalah query. Sekali lagi, di sini ditekankan hanya query yang berbeda, yaitu menggunakan delete from nama database, kemudian nama tabel begitu, sapi.data supplier, di mana atau where, di mana ID supplier itu berada pada textbox 1. Artinya, ketika textbox 1 ini berisi ID supplier, maka ketika kita klik hapus begitu, klik button hapus, maka dia data pada database itu akan terhapus sesuai dengan yang diisi pada textbox 1 begitu. Oke, kita lanjut ke combo box 1, select index change. Nah, di sini berarti kita bisa melihat kita bisa melihat data dari combo box ini, kemudian diteruskan ke data grid view seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita koneksikan terlebih dahulu, kemudian seperti biasa reader. Nah, di sini query-nya sedikit berbeda, yaitu kita select semua yang ada pada tabel data supplier yang ada pada database SAPI, di mana ini kita isikan nama combo box 1 text. Jadi combo box 1 ini merupakan namanya, jadi akan di combo box 1, oh iya benar. Jadi pada combo box 1 ini akan melihat data-data dari data supplier begitu. Nah, di sini untuk mengisi di text box sesuai data yang dicari pada combo box itu kita menggunakan perulangan. Itu maksudnya kita bisa ketika kita mengklik atau menekan pada list nama yang ada pada combo box begitu, maka secara langsung pada text box itu akan terisi oleh data-data seperti ID supplier, nama, plat nomor, jenis kendaraan, dan juga alamat seperti itu, sesuai dengan database. Kita lanjut ke data grid view. Nah, ini data grid view ini kita klik ini 2 kali, maka akan muncul ke sini data grid view 1 di sini. Di sini berfungsi untuk menampilkan data dari data grid view ke text box. Itu artinya ketika kita menekan sebuah tabel begitu, menekan sebuah isi dari tabel di data grid view, maka pada text box 1 sampai text box 5 ini akan menampilkan datanya. Datanya itu berupa yang ada pada ID supplier, nama, plat nomor, jenis kendaraan, dan juga alamat. Kita lanjut ke text box 6. Text box 6 ini yaitu ini dia, membuat kata kunci. Nah, kita klik 2 kali sama munculnya ke sini. Di sini untuk membuat kata kunci dengan menginputkan karakter di text box. Nah, di sini sederhana saja untuk codingannya. Kita membuat sebuah variabel dv namanya di sini, atau data view begitu. Kita buka, kita lihat database data setnya ini, kemudian dengan codingan seperti ini, dan data grid view, data source dv seperti itu. Artinya data grid view akan menampilkan apa yang akan dicari oleh dv ini itu. Nah, nanti bisa kita coba bareng-bareng. Oke, button 7 ini yaitu ini ya, untuk melihat data atau load data. Nah, di sini berfungsi untuk melihat atau membuka begitu data yang ada pada database di data grid view. Nah, untuk codingannya sederhana saja seperti biasa. Ini kita koneksikan dulu, kemudian membuat sebuah variabel SDA gitu sebagai MySQL data adapter, dan bsource di sini sebagai binding source. Kemudian di sini kita try begitu, menggunakan fungsi try. Nah, di sini koneksikan terlebih dahulu, kemudian membuat sebuah query. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah query, karena di sini query-nya mengikuti dari query di MySQL, yaitu select bintang seperti yang disebutkan tadi, yaitu bintang itu berarti semua begitu. Select bintang, select semua, pilih semua begitu, artinya pilih semua yang dari
database SAPI di tabel supplier, data supplier maksud saya. Nah, ini bisa kita lihat untuk query untuk codingnya selanjutnya itu seperti ini. Nah, maka dari data grid view itu akan menampilkan ini bsource. Nah, dari bsource itu seperti yang diambil tadi itu, maka data grid view akan menampilkan data-data dari database yang telah kita koneksikan, yaitu sapi.datasupplier gitu. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai program dari form 13 ini atau data supplier. Mari kita running saja langsung. Kita klik di sini. Oke, sudah muncul di sini. Nah, di sini bisa kita berikan nama karena kita ingin masuk ke halaman data begitu. Jadi kita harus masuk ke sebagai manajer begitu. Nah, di sini seperti tadi terlihat ada data parkir, data pegawai, tapi kita fokus di data supplier. Nah, pada data supplier ini kan masih kosong untuk data grid view. Nah, kita bisa lihat data di sini. Nah, di sini sudah ada data-data dari data supplier begitu. Di sini yang saya sebutkan tadi, kata kunci itu untuk mencari detail-detail dari nama yang ada pada tabel. Contohnya seruni. Nah, begini ser gitu contohnya. Maka akan menampilkan seruni saja karena pada PT Perkasa Jaya ini tidak ada kata ser gitu. Contohnya kita ketikkan DK, tidak mau karena yang hanya dilihat pada kata kunci ini hanya nama saja. Contohnya PT. Nah, di sini PT akan tetap begini karena akan terbaca PT ini data keduanya. Di sini bisa kita cari juga di sini melalui combo box. Nah, di sini dari combo box ini akan menampilkan di text box. Contohnya kita akan membuat sebuah data begitu dengan nama S003 begitu untuk ID supplier maksud saya. Kemudian namanya PT Indah Jaya begitu. Kemudian plat nomornya DK begitu dengan untuk kendaraan truk misalnya. Kemudian alamat Jalan Pulau Moyo begitu contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa edit supplier ini, kita bisa hapus dan juga simpan. Karena kita membuat sebuah data baru, kita simpan. Nah, data telah disimpan. Kita kembali dulu untuk merefresh dari load data grid ini. Nah, di sini bisa kita lihat S3 PT Indah Jaya seperti yang kita buat sebelumnya. Begitu juga pada database di sini. Ini belum di refresh. Ketika di refresh maka akan ada satu baris lagi untuk sebuah data begitu. Nah, kita bisa hapus data. Contohnya pada ini PT Seruni ini kita hapus supplier. Nah, data telah dihapus. Nah, jika kita kembali kita lihat data. Nah, maka pada data ini data telah dihapus begitu. Mungkin begitu saja terkait dengan data supplier yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan bagian terakhir dari pembuatan final project dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.